Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Wayu Sulistorini Pujastuti dengan NPM 10060612143 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini saya dapat mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Analisis Perhitungan Statistika menggunakan teori distribusi sampling terhadap populasi mahasiswa baru Program Studi Statistika tahun 2021. Adapun latar belakang dari pembuatan karya tulis ilmiah ini, di tahun ajaran baru ini, universitas membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru. Dengan banyaknya pendaftar, para petugas menerima banyak data-data mahasiswa baru yang masuk. Untuk memudahkan dalam menghitung data dan menginterpretasikannya, maka perlu dilakukan perhitungan statistika. Pada dasarnya, statistika merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis dan menyimpulkan data, serta mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Perhitungan statistika pada saat ini banyak sekali dilakukan untuk menemukan sebuah kesimpulan dari sebuah perhitungan data, seperti survei dan lainnya yang sangat dibutuhkan pada banyak bidang. Rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini, yang pertama, bagaimana cara perhitungan statistika terhadap populasi mahasiswa baru prodi statistika di Unisba. Dan yang kedua, seberapa tinggi tingkat keakuratan perhitungan dengan teori distribusi sampling terhadap data populasi mahasiswa baru prodi statistika di Unisba. Dan yang ketiga, adakah pengaruh signifikan terhadap perhitungan statistika terhadap prodi mahasiswa baru prodi statistika di Unisba. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui cara perhitungan data dengan menggunakan metode statistika terhadap populasi mahasiswa baru prodi statistika di Unisba. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis keakuratan perhitungan teori distribusi sampling terhadap populasi mahasiswa baru prodi statistika. Dan yang ketiga, mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh perhitungan dengan metode statistika terhadap mahasiswa baru prodi statistika di Unisba. Analisa perhitungan di sini menggunakan teori distribusi sampling dengan menggunakan metode penarikan sampel. Yang kedua itu rata-rata simpangan baku, dan yang ketiga peluang. Jenis data yang diperoleh bersifat kuantitatif. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui kriteria uji berdasarkan tabel normal baku. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama itu pengumpulan data. Yang kedua, menentukan ukuran sampel. Dan yang ketiga, menentukan rata-rata simpangan baku. Dan yang keempat, menentukan peluang. Adapun hasil penelitian dari karya tulis ilmiah ini, diantaranya jumlah populasi. Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner sebanyak 90 data tinggi dan mahasiswa, seperti yang tertera pada tabel ini. Selanjutnya, ukuran sampel. Penarikan sampel menggunakan rumus Slovin 1960 dengan taraf kepercayaan 10%. Diketahui N besar sama dengan 92, di mana N ini disebut dengan populasi, sama dengan 10% dari rumus Slovin, dan N kecil itu simbol dari ukuran sampel. Diperoleh hasil 48 sampel. Selanjutnya,
perhitungan nilai rata-rata simpangan baku dengan uji rata-rata pada software Minitab. Diperoleh statistik dari variabel tinggi badan. Di sini diperoleh mean yang disebut dengan mean ini yaitu rata-rata dari populasi. Diperoleh 159,64. STDEV atau biasa yang disebut simpangan baku diperoleh nilai 13,43. Selanjutnya, perhitungan rata-rata simpangan baku diketahui di sini simpangan baku 13,43, N sama dengan 48, sampel 48. Maka rata-rata simpangan baku diperoleh 1,94. Selanjutnya, ukuran peluang. Perhitungan peluang rata-rata tinggi mahasiswa baru antar mahasiswa yang memiliki tinggi 159 sampai 164. Di sini rata-ratanya 154 cm sampai rata-rata 164 cm. Diketahui mu sama dengan 159,64. Mu itu simbol dari rata-rata populasi. Lalu ini rata-rata simpangan bakunya sama dengan 1,94. Diperoleh Z, simbol dari peluang, itu min 0,33 dari hasil tinggi badan 159. Dan yang kedua, Z diperoleh 2,25 dari tinggi badan 164. Pembahasan dari karya tulis dari penelitian tersebut, perhitungan statistika dengan teori distribusi sampling memperoleh hasil yang akurat dan signifikan. Untuk menyatakan kebenarannya, dapat dilihat dari lampiran tabel distribution plot dan diuji dengan menggunakan tabel normal baku yang dihasilkan pada perhitungan peluang di bawah ini. Ini hasil dari distribution plot. Berdasarkan tabel normal baku, tabel Z, min 0,33, X-nya min 0,33 diperoleh nilai 0,1293. Dan yang kedua, berdasarkan tabel normal baku, tabel Z sama dengan 2,25 diperoleh nilai 0,4878. Berdasarkan perhitungan statistika dengan teori distribusi sampling dari 48 sampel populasi mahasiswa baru prodi statistika tahun 2021 yang dipilih, peluang tinggi badan rata-rata mahasiswa antara 159 cm sampai 169 cm adalah 0,1293 ditambah 0,4878 diperoleh 0,6171 atau 61,71%. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini, hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai yang diperoleh dari perhitungan statistika menggunakan teori distribusi sampling berpengaruh signifikan terhadap perhitungan data. Data yang dihasilkan bersifat mutlak dan dapat ditunjukkan kebenarannya menggunakan tabel normal baku. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan statistika memudahkan kita dalam menginterpretasikan data dalam jumlah yang banyak. Dan terakhir, saran dari penelitian ini, dalam peneliti ini hanya melibatkan teori distribusi sampling saja, yang diduga akan memberikan pengaruh terhadap perhitungan populasi mahasiswa baru prodi statistika Universitas Islam Bandung. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melibatkan metode lain yang lebih banyak dalam perhitungan statistika agar dapat mengetahui cara perhitungan apa saja yang dapat
menganalisis data. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.